Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 2 Oktober 2022. Hari ini bacaan Injil yang boleh kami sampaikan diambil dari Injil Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada ayat yang sangat meneguhkan iman saya, yaitu di ayat yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebesar apa biji sesawi itu? Dalam bayangan saya, ini adalah biji yang sangat kecil. Namun rupanya Allah memakai perumpamaan ini dari biji sesawi yang kecil ini mempunyai arti yang sangat besar ketika berbicara tentang iman. Iman akan kemahakuasaan Allah, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Saya memaknai firman ini sebagai satu keutamaan iman, yaitu kerendahan hati, ketulusan, dan kepasrahan total kepada Sang Maha Kuasa. Inilah iman yang saya hidupi sebagai umat Katolik. Dengan kerendahan hati, maka saya peka akan firman Allah, karena saya mau mendengar, sehingga saya berusaha hidup dalam keseharian saya yang berkenan kepada Allah. Ketulusan mengajarkan saya untuk meneladani Yesus dalam pelayanan. Karena Yesus terlebih dahulu melayani saya. Jadi bukan ego yang ditonjolkan untuk mendapat pujian dari orang lain, namun lebih kepada menanggapi panggilan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada gereja, keluarga, maupun kepada sesama. Kepasrahan total adalah wujud nyata saya dalam menyikapi setiap persoalan hidup yang saya alami selama ini. Menyadari bahwa saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan yang saya hadapi. Menyerah total kepada penyelenggaraannya, bahwa apapun yang saya alami, susah, senang, suka, duka, sakit maupun sehat, untung maupun malang, semua sudah dalam rancangannya. Dan yang pasti, rancangan Tuhan adalah baik adanya bagi saya. Terkadang muncul ketakutan. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya bisa tetap bekerja? Bagaimana saya tetap bisa berkomitmen dalam pelayanan? Kadang ini membuat saya merasa lelah sebagai manusia dan hampir putus asa. Namun kembali saya dikuatkan bahwa iman yang sebesar biji sesawi yang saya miliki mampu mengalahkan kekhawatiran duniawi saya. Tidak lupa juga saya selalu memohon hikmat supaya dalam pimpinan Roh Kudus saya dimampukan untuk melewati masa-masa sulit dan tetap bergantung kepada kuasa Allah. Saya pernah mengalami masa-masa yang teramat sulit secara ekonomi dalam kehidupan saya. Menangis, bercerita ke sana sini, mencari pertolongan ke sana sini kepada teman ataupun keluarga. Tidak. Saya belajar untuk tetap tenang, selalu bersyukur sekalipun berbeban berat.
menikmati proses demi proses dengan sukacita, dan beriman bahwa hanya Allah satu-satunya yang sanggup menolong saya. Berdoa, merayakan Ekaristi, memuji Tuhan, mendaraskan doa rosario, dan tetap bekerja sebaik-baiknya adalah satu sikap positif yang bisa saya lakukan. Allah tahu bahasa tetesan air mata saya, dan saya percaya penuh bahwa Allah tidak akan pernah mempermalukan umatnya yang tidak pernah berhenti berharap akan pertolongannya. Ada satu hubungan yang intim, ada kedekatan emosional yang baik dengan Allah, layaknya seorang anak dengan bapaknya. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang perumpamaan seorang tuan dan hamba, di mana Yesus mengajar para muridnya betapa pentingnya memiliki iman dan apa yang bisa kita lakukan dengan iman tersebut. Sehingga para rasul meminta ditambahkan imannya. Kita bisa baca di ayat yang kelima. Menarik bagi saya, dalam kalimat tambahkanlah iman kami. Hal ini menunjukkan bahwa saya pun belum memiliki cukup iman. Berbeda jika dengan kalimat berilah kami iman. Kami belum memiliki iman. Tentu saja tidak ada yang bisa ditambahkan karena belum memiliki iman. Menyadari akan iman saya yang belum cukup, maka saya meminta tambahkanlah iman saya. Harus ada iman yang dapat bertumbuh terlebih dahulu sebelum melihat buah-buah dari iman tersebut. Iman tumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Dan firman itu bertumbuh dalam hati saya serta menghasilkan buah-buah kebaikan. Iman kepada Allah yang telah menyelamatkan saya melalui sakramen baptis yang boleh saya terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan strata kedudukan antara seorang majikan dengan bawahannya, di mana seorang majikan layaknya berperilaku arogan, merasa paling kaya, merasa paling benar, sedangkan seorang hamba dengan segala perasaannya pastilah akan merasa tidak pantas, tidak layak, dan segala rasa yang dia rasakan. Sebutan hamba menunjukkan identitas diri saya di hadapan Tuhan. Siapa sih saya? Saya orang yang penuh dengan dosa, merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Jangankan memohon, datang pun rasanya saya sudah tidak layak. Tetapi sebagai seorang hamba, saya belajar taat kepada tuannya, kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada saya tanpa mengharapkan pujian. Dan dalam ketaatan serta kesetiaan dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan kepadanya, tuannya itu melihat kesungguhan hambanya dalam mengabdikan hidup kepadanya, sehingga tuannya memberinya makan dan berkelimpahan. Seperti inilah gambaran kehidupan saya bersama Allah. Menjadi permenungan bagi saya, dengan apa saya bisa membalas kebaikan Tuhan. Menghidupi iman Katolik dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan kehidupan, membaktikan diri dalam pelayanan kepada gereja, sesama, dan keluarga dengan apa yang saya miliki, berbagi berkat kepada sesama yang membutuhkan, dan hidup berkenan kepada Allah. Semoga kita semua dimampukan menjadi pribadi yang semakin kuat dalam iman. Lakukan bagian kita dengan baik dan penuh syukur. Biarlah Allah melakukan bagiannya untuk kebaikan kita. Keajaiban Allah ada bagi orang-orang yang percaya. Demikian permenungan yang boleh saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Berkah dalam